Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat. Alhamdulillah hari ini kita bisa belajar mata pelajaran sejarah Indonesia kelas 10. Mari kita simak pembelajaran berikut ini. Cara berpikir sejarah. Cara berpikir sejarah. Di dalam sejarah ada 3 unsur penting dalam sejarah. Yang pertama, manusia, ruang, dan waktu. Dalam konsep ruang, tempat terjadinya suatu peristiwa akan memberikan gambaran yang jelas pada kita bahwa peristiwa itu memang ada dan nyata. Peristiwa itu selalu ada dan nyata. Konsep ruang dalam sejarah contohnya peristiwa proklamasi. Ruang yang dimaksud adalah tempat di mana peristiwa itu terjadi. Proklamasi dibacakan di halaman rumah Bung Karno yang beralamat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Adapun konsep waktu dalam sejarah digunakan untuk menandai kapan terjadinya setiap peristiwa yang terjadi. Konsep waktu dalam sejarah itu ada 2. Yang pertama, proses kelangsungan dari suatu waktu dalam batasan waktu tertentu. Yang keduanya, kesatuan kelangsungan waktu, yaitu pada masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Cara berpikir kronologis. Secara etimologis atau asal-usul kata kronologis itu berasal dari 2 kata, yaitu kronos dari bahasa Yunani yang artinya waktu, dan logos dari bahasa Yunani juga artinya uraian atau ilmu. Cara berpikir kronologis artinya cara secara runtut sesuai urutan waktu terjadinya suatu peristiwa. Cara berpikir kronologis dapat mempermudah kita dalam melakukan rekonstruksi terhadap semua peristiwa yang ada di masa lalu dengan tepat. Itu cara berpikir kronologis ya. Dapat mempermudah kita dalam melakukan rekonstruksi terhadap semua peristiwa yang ada di masa lalu dengan tepat. Selanjutnya, anakronisme, yaitu penempatan peristiwa, latar, tokoh, ataupun dialog yang tidak sesuai dengan tempat dan waktu terjadinya peristiwa. Cara berpikir kronologis juga membantu kita agar dengan mudah dapat menghubungkan atau membandingkan peristiwa sejarah yang terjadi di suatu tempat yang berbeda tetapi dalam waktu yang sama. Selanjutnya, cara berpikir diakronik. Secara etimologis atau asal-usul kata, diakronik berasal dari kata dia, artinya melampaui, melintas, atau melalui. Sedangkan kronos adalah waktu ya, itu berasal dari bahasa Yunani. Diakronik, jadi melampaui, melintasi, melalui waktu. Contoh cara berpikir diakronik. Yang pertama, Perang Diponegoro tahun 1825 sampai 1830. Yang kedua, kerja paksa di zaman Belanda dan zaman Jepang antara kerja Rodi dan Romusa. Cara berpikir sinkronik. Cara berpikir sinkronik secara etimologis berasal dari bahasa Yunani. Sinkronik atau shin artinya dengan, dan kronos artinya waktu.
Adapun dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinkronik diartikan dengan segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Di sini perbedaan sinkronik dan diakronik. Kalau sinkronik, fokus pembahasan yang pertama, pola-pola, gejala, karakter. Sifatnya meluas, berdasarkan ruang, namun terbatas pada waktu. Sedangkan diakronik, fokus pembahasannya, waktu dan periode. Sifatnya memanjang berdasarkan waktu, namun terbatas pada ruang. Sekian pembahasan hari ini. Apabila ada yang ditanyakan, silakan chat di Classroom. Sampai berjumpa di lain waktu. Jangan lupa subscribe dan like. Sampai jumpa nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.